萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Senyum di wajah Hanci menjadi lebih padat ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Dalam hal ini, saya akan berterima kasih kepada adik kecil Xiao Yan karena telah meminjamkan dukungan Anda. Tolong beritahu kami jika ada sesuatu yang Anda perlukan, klan Han kami akan lakukan." Meskipun bukan tidak mungkin untuk menemukan seseorang untuk mengalahkan Hong Chen dalam klan Han mengingat kekuatannya, orang-orang ini kebanyakan adalah para tetua klan. Namun jika mereka bertindak, kemungkinan bahwa orang tua dari klan Hong tidak akan hanya duduk diam dan menonton. Hal ini terbatas pada generasi muda. Jika seseorang serius membicarakannya, benar-benar tidak ada seorang pun di antara generasi muda dari klan Han yang bisa mengalahkan Hong Chen. Penampilan tiba-tiba Xiao Yan saat ini dapat dianggap telah menyelesaikan situasi yang sulit untuk klan Han. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbicara. "Saya membutuhkan beberapa bahan obat. Luka di tubuh saya belum sembuh sepenuhnya. Selama 3 hari ini, saya harus memulihkan diri ke kondisi puncak saya." "Oh, saudara Xiao Yan masih terluka?" Hanci dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar ini. Pendapat mereka tentang Xiao Yan sekali lagi meningkat secara signifikan. Dia dapat dengan mudah menghindari serangan Han Tian dalam kondisinya yang terluka. Tampaknya evaluasi tersembunyi mereka tentang dia sedikit rendah. "Hehehe, itu bukan masalah. Ini adalah alkemis kepala klan Han saya, Tuan Tua Jugan. Dia adalah seorang alkemis tingkat 5. Izinkan tetua ini untuk membantu melihat Anda. Seharusnya ada beberapa bantuan untuk lukamu." Tatapan Hanci beralih ke pria tua yang tampak acuh tak acuh di sampingnya. Orang ini memiliki rambut putih dan jenggot. Dia mengenakan jubah alkemis dengan lencana kuali obat di dadanya. Di atas kuali obat ada 5 riak terang yang sangat mencolok. Xiao Yan sudah melihat pria tua ini ketika dia memasuki ruangan sebelumnya. Namun pihak lain jelas agak angkuh. Dia telah menutup matanya sejak awal. Tentu saja, orang tidak bisa mengatakan bahwa tetua ini arogan. Sebaliknya, sebagian besar alkemis tingkat tinggi di dataran tengah bertindak dengan cara ini. Selain itu, status seorang alkemis juga memberi mereka kualifikasi yang cukup untuk melakukannya. Jika seseorang benar-benar berbicara tentang kekuatan Jugan ini, dia hanya mencapai kelas Du Huang. Kekuatan seperti itu bukan apa-apa bagi klan Han. Namun status alkemis tingkat 5-nya menyebabkan dia memiliki posisi yang sangat tinggi di klan Han. Dari sini orang dapat mengatakan betapa panasnya permintaan seorang alkemis di dataran tengah. Meskipun samar-samar menyadari di mana keunggulan pria tua ini berasal, Xiao Yan secara alami tidak akan mengambil inisiatif untuk membentuk hubungan yang diberikan karakternya. Ini hanya seorang alkemis tingkat 5. Klan Han mungkin menganggapnya sebagai harta, tetapi di mata Xiao Yan orang ini tidak penting dan biasa saja. Pada saat ini yang disebut Tuan Tua Jugan akhirnya membuka matanya perlahan setelah mendengar kata-kata Hanci. Matanya melirik Xiao Yan sebelum segera berbicara dengan cara acuh tak acuh, "Datang dan biarkan aku yang lama untuk melihatnya." Ekspresi aneh tanpa sadar melintas di wajah Xiao Yan ketika dia mendengar ini. Dengan level alkimianya saat ini, dia pasti berada di level menengah ke atas dari seorang alkemis tingkat 6 jika seseorang mengevaluasi keterampilannya. Orang tua di seberangnya berada di alkemis paling tingkat 5,
Namun pria tua ini benar-benar berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepadanya. Kesenjangan antara setiap tingkat di antara alkemis seperti langit dan bumi. Kecuali itu karena beberapa alasan khusus seperti api surgawi atau kekuatan spiritual yang sangat luar biasa, sangat sulit bagi seseorang untuk melompat melintasi tingkat dan berhasil memperbaiki pil obat. Alasan Xiao Yan mampu melakukan ini sepenuhnya karena dia telah memenuhi kedua kriteria. Xiao Yan tersenyum saat memikirkan ini di dalam hatinya. Dia perlahan berjalan ke depan dan menyerahkan tangannya ke Jugan. Zun Gan bahkan tidak berdiri. Dia hanya duduk di kursi dan melirik Xiao Yan. Tangannya yang layu ditempatkan di tangan Xiao Yan dan kekuatan spiritual segera ditransmisikan ke dalam tubuh Xiao Yan. Kekuatan spiritual Jugan baru saja memasuki tubuh Xiao Yan ketika persepsi spiritualnya tiba-tiba berubah. Sebuah kepala binatang tak terlihat terbentuk dari api muncul dalam tubuh Xiao Yan. Setelah itu, ia dengan keras meraung pada kekuatan spiritual milik Jugan. Kekuatan spiritual yang mengejutkan meletus seperti gunung ketika suara gemuruh terdengar. Di bawah kekuatan spiritual itu, kekuatan spiritual milik Jugan muncul seperti binatang buas yang bertemu dengan harimau atau raja gunung. Sebuah renekan terdengar karena membawa kengerian. Itu mengikuti jalan aslinya dan melarikan diri untuk hidupnya. Di dalam aula besar, Jugan yang matanya tertutup rapat tiba-tiba menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Dia membuang tangan Xiao yang seolah-olah dia telah tersengat listrik. Kursi di bawah tubuhnya hancur dan tubuhnya juga berakhir dengan cepat mundur dengan beberapa langkah. Dia memandang Xiao yang seolah-olah dia telah melihat hantu dan berbicara dengan suara yang bergetar. Kamu, Zun Gan secara alami mampu merasakan binatang yang muncul di tubuh Xiao Yan sebelumnya. Itu terbentuk dari api yang sangat menakutkan. Namun hal yang paling menakutkan bagi Zun Gan adalah bahwa bagian dalam nyala api menyembunyikan kekuatan spiritual yang menakutkan yang 10 hingga 100 kali lebih kuat dari miliknya. Dibandingkan dengan kekuatan spiritual ini, dia seperti sesuatu yang mengambang di bawah pohon besar. Yang bisa dia lakukan hanyalah melihat ke sana tanpa sedikit pun kemampuan untuk melawannya. Jugan yakin bahwa kekuatan spiritual yang sangat besar adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh beberapa alkemis tingkat 6. Namun lelaki muda di depannya yang tampaknya berusia sekitar 20 tahun. Mungkinkah dia juga seorang alkemis? Terlebih lagi, tingkatan pemuda ini pasti lebih tinggi dari miliknya. Tuan Tua Jugan, ada apa? Tindakan Jugan yang tiba-tiba ketakutan juga menyebabkan kelompok Hanci di samping terkejut. Mereka buru-buru bertanya. Hehehe, bagian dalam tubuh saya sedikit aneh. Tuan Tua Jugan telah sedikit terkejut. Tidak apa-apa, Xiao Yan tersenyum. Setelah itu dia mengambil selembar kertas putih dari meja di sampingnya lalu menulis beberapa bahan obat yang dia butuhkan. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya dan kertas putih itu terbang ke Jugan. Dia berkata, tolong bantu saya mengumpulkan semua bahan obat yang saya butuhkan. Menjadi seorang alkemis tingkat 5, Anda harus menyadari apakah kekuatan obat dari beberapa bahan obat dipertahankan dengan baik. Minta seseorang untuk memberikannya kepada saya setelah Anda selesai. Kata-kata Xiao yang tidak terlalu sopan. Mereka penuh dengan nada memerintah. Hal ini menyebabkan Hanci dan yang lainnya tersenyum pahit. Jugan ini bukan seseorang dari klan Han. Selain itu, klan Han telah menghabiskan banyak upaya untuk mengundangnya menjadi pemimpin alkemis mereka. Ada beberapa anggota dalam klan yang mampu membuatnya melakukan apa saja. Dia adalah seorang Buddha hidup yang tidak mendengarkan siapapun. Ini bahkan lebih dalam menghadapi nada tidak sopan Xiao Yan. Namun sementara Hanci siap untuk mengatakan sesuatu untuk menengahi situasinya, Jugan buru-buru menerima kertas putih. Setelah membaca 10 lebih ramuan obat yang tertulis di atasnya, keterkejutan di matanya semakin kental. Dengan penglihatannya,
Dia secara alami dapat mengatakan bahwa ramuan obat ini hanya akan digunakan ketika memperbaiki beberapa pil obat tingkat tinggi. Tuan, yakinlah bahwa saya akan memilih bahan obat yang memiliki kekuatan medis terbaik yang diawetkan. Jugan dengan hati-hati mengambil kertas putih, cepat-cepat menangkupkan tangannya dan meyakinkannya. Pada saat ini, dia yakin bahwa pria muda di depannya ini pasti seorang alkemis. Selain itu, tingkat pemuda ini benar-benar lebih tinggi dari dirinya. Setelah memverifikasi ini, badai tanpa sadar melonjak di dalam hati Jugan. Kebanyakan alkemis memiliki hubungan guru-murid ketika menyampaikan pengetahuan tentang alkimia. Dengan mampu merawat seorang alkemis tingkat tinggi yang sangat muda, itu mungkin bahwa guru Xiao Yan bukanlah orang yang tidak dikenal. Dia mungkin menjadi eksistensi Grandmaster di wilayah dataran tengah. Melihat Jugan, Han Qi, dan yang lainnya yang ingin membantu mengucapkan kata-kata yang baik untuk Xiao Yan sebelumnya, segera mengungkapkan ekspresi yang membosankan. Mengapa orang tua yang biasanya sombong ini memiliki perubahan karakter hari ini? Han Yu dan Han Sui tertawa ketika mereka melihat ekspresi membosankan dari semua orang. Keduanya sama-sama sadar bahwa Xiao Yan juga memiliki status seorang alkemis. Sepertinya ada sesuatu yang tidak mereka sadari terjadi ketika Xiao Yan dan Jugan melakukan kontak sebelumnya. Itu karena interaksi yang menyebabkan Jugan yang biasanya sombong menjadi seperti ini. Sementara kedua gadis itu tertawa, hati mereka sebenarnya juga merasa kaget. Xiao Yan benar-benar dapat menghilangkan kesombongan Jugan. Jelas Xiao Yan telah mengungkapkan sesuatu yang tidak diharapkan Jugan. Selain itu, jika seseorang ingin mendapatkan seorang alkemis tingkat 5 untuk menjadi orang yang terhormat ini, seseorang harus menjadi tingkat alkemis yang lebih tinggi daripada pihak lain. Dengan kata lain, Xiao Yan kemungkinan adalah seorang alkemis tingkat 5 atau bahkan seorang alkemis tingkat 6. Tawa lembut dari kedua wanita itu juga membangunkan Han Qi dan yang lainnya dari keadaan membosankan mereka. Mereka bertukar pandangan dengan satu sama lain sebelum melirik Xiao Yan dengan makna yang lebih dalam di mata mereka. Pemuda ini tampaknya memiliki aura yang tak terduga. Sui, bawa saudara Xiao Yan bersama dan cari tempat baginya untuk beristirahat. Soal bahan obat harus bisa diselesaikan hari ini. Pada saat itu, saya akan meminta seseorang untuk mengantarkan mereka ke kamar Xiao Yan. Han Qi tersenyum ketika dia menangani situasi. Han Sui mengangguk sedikit. Dia menoleh dan tersenyum manis pada Xiao Yan sebelum berbicara dengan suara pelan, "Kakak Xiao Yan, tolong ikuti saya." Tanpa menyadarinya, cara yang dia gunakan untuk memanggil Xiao Yan telah menjadi lebih akrab. Xiao Yan tidak mengungkapkan banyak reaksi setelah mendengar ini. Dia menangkupkan tangannya ke Han Qi dan yang lainnya sebelum berbalik dan mengikuti Han Sui. Ekspresi Han Qi secara bertahap menjadi serius ketika dia melihat dua punggung yang secara bertahap menghilang dari pandangannya. Matanya beralih ke Jugan dan bertanya, "Tuan Jugan, sebelumnya?" Jugan menghembuskan nafas. Tatapannya beralih ke Han Yu saat dia bertanya dengan hati-hati, "Tuan Xiao Yan ini juga harus menjadi seorang alkemis kan?" Han Yu tidak menyembunyikan apapun tentang ini. Tangannya yang lembut menarik sebuah benang dari rambut perak di depan dahinya sebelum dia menutup mulutnya dan dengan lembut tertawa, "Ju tua, ketika saya masih berlatih di Akademi Batin, Xiao Yan sudah bisa memperbaiki obat pil tingkat 5. Seluruh aula memancarkan suara orang yang menghirup udara dingin ketika kata-kata ini terdengar. Tangan Jugan yang sudah menduga hal ini, gemetar sambil meraba-raba jenggotnya. Dia akhirnya mencabut rambut. Sepertinya Sui benar-benar telah melakukan layanan hebat kali ini. Dia benar-benar telah mengundang Dewa Agung. Han Qi bergumam. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam, semua orang dengarkan. Berikan Xiao Yan dengan perawatan terbaik. Jangan meremehkan dia bahkan sedikit pun.
Setiap anggota klan yang berani menyinggung dia akan dihukum sesuai dengan aturan klan. Semua anggota klan buru-buru mengakui permintaan ketika mereka mendengar teriakan keras Hanci. Seorang pemuda kelas Do Huang mungkin tidak cukup untuk klan Han bertindak dengan cara ini. Namun jika status seorang alkemis yang melampaui Jugan ditambahkan di atasnya, bahkan klan Han harus ramah padanya dalam setiap cara yang mungkin. Status seorang alkemis bahkan lebih menonjol di dataran tengah dibandingkan dengan wilayah lain. Ini karena jumlah ahli di tempat ini lebih besar dari tempat lain. Oleh karena itu, diperlukan jumlah pil obat yang lebih banyak daripada tempat lain. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.